Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Yusuf Tri Ramadhani dengan NIM 0801112823280020. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah video dari YouTube yang berjudul Geometry and Architecture. Sumber bahan ajarnya itu dari nama YouTube-nya adalah Stewart Hicks dengan judul video Geometry and Architecture Explained. Di sini tercantum link video YouTube yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan. Geometri yang dikenal sebagai bentuk, sudut, dan rumus ternyata terwujud secara nyata di bangunan. Dari pola jendela, bentuk atap, struktur jembatan, sampai tata letak jalan. Arsitek menggunakan geometri untuk tiga hal utama, yaitu kekuatan struktural, fungsi, dan estetika. Kekuatan struktural, yaitu bentuk memengaruhi bagaimana beban didistribusikan. Misalnya, lengkungan sangat efisien menyalurkan gaya tekan. Yang kedua, fungsi merupakan ukuran dan bentuk ruang menentukan kenyamanan, sirkulasi udara, dan pencahayaan. Yang ketiga, estetika, yaitu proporsi, simetri, dan pola memberi nilai visual lihat, misalnya rasio emas atau grid simetris pada fasad bangunan. Dalam video yang saya bahas menjelaskan runtuhnya sebuah jembatan besar akibat tabrakan kapal. Peristiwa ini tampak seperti murni masalah teknik, tetapi sebenarnya sangat berkaitan dengan geometri, yaitu geometri bentuk jembatan, geometri distribusi gaya, geometri bentang dan tumpuan, geometri ukuran kapal modern, geometri posisi tabrakan. Tanpa memahami geometri tersebut, kita tidak dapat memahami mengapa jembatan runtuh begitu cepat. Kasus dalam video, yaitu video menjelaskan poin-poin penting berikut, yaitu kapal besar kehilangan kendali dan menabrak salah satu pilar penopang jembatan. Pilar tersebut merupakan titik kritis yang memegang beban dari bentang utama. Setelah satu pilar hancur, struktur jembatan runtuh secara geometri. Kapal modern jauh lebih besar secara geometri dibandingkan kapal ketika jembatan dibangun puluhan tahun lalu. Bentuk rangka jembatan yang menggunakan susunan segitiga kehilangan stabilitas. Masalah utamanya yaitu kerusakan pada struktur geometri jembatan. Hubungan kasus yang disebutkan tadi dengan geometri, yaitu jembatan menggunakan geometri segitiga untuk stabilitas. Jembatan rangka disusun dari batang-batang lurus dan membentuk susunan segitiga. Kenapa segitiga? Karena segitiga adalah bentuk 2D paling stabil. Panjang sisi menentukan kekakuan, sudut-sudut segitiga tetap jika semua sisi tetap. Segitiga tidak bisa berubah bentuk tanpa merusak salah satu sisinya. Dalam kasus dalam video, ketika kapal menghancurkan satu batang atau tumpuan, segitiga dalam struktur berubah menjadi bentuk lain yang tidak stabil, sehingga seluruh jembatan kehilangan bentuk geometrisnya. Yang kedua ada geometri tumpuan jembatan. Jembatan berdiri di atas pilar yang secara geometri ditempatkan pada titik-titik tertentu. Jarak antara pier, posisi horizontal, dan ketinggian vertikal. Jika salah satu pier hilang, geometri bentang berubah. Panjang bentang menjadi terlalu besar, garis-garis gaya yang semula terpusat bergeser, geometri kehilangan simetri, dan jembatan roboh. Artinya, keruntuhan terjadi karena perubahan bentuk geometri sistem penyangga. Lalu ada geometri kapal versus geometri ruang jembatan. Pada video dibahas bahwa kapal modern lebih panjang, tinggi, dan lebar dari kapal era pembangunan jembatan. Ruang bebas secara geometri tidak didesain untuk massa sebesar itu.
dan area navigasi memiliki batas geometri tertentu. Sehingga secara geometris, ukuran kapal lebih besar dari geometri jarak aman. Momentum kapal sebanding dengan ukuran geometri, volume, dan panjang, jembatan tidak didesain untuk tabrakan pada bagian itu. Kemudian geometri arah tabrakan. Arah tabrakan menentukan titik gaya masuk, sudut tumbukan, dan elemen mana yang menerima efek geometri terbesar. Jika kapal menabrak dari samping tepat di pier, gaya horizontal masuk secara tegak lurus terhadap arsitektur geometri jembatan, hubungan antar segitiga terganggu, dan struktur menjadi tidak beraturan, yaitu menjadi runtuh. Dan kesimpulan dari video yang dibahas sebelumnya adalah dapat disimpulkan bahwa kasus runtuhnya jembatan sangat terkait dengan geometri bentuk jembatan. Lalu ketahanan struktur bergantung pada penyusunan segitiga, sudut, panjang batang, dan simetri. Lalu kerusakan satu elemen menyebabkan perubahan geometri, lalu perubahan sudut, hilangnya stabilitas, dan kemudian runtuh. Dan yang terakhir, ukuran dan geometri kapal modern juga berperan dalam besarnya kerusakan yang terjadi. Keruntuhan jembatan bukan hanya akibat gaya atau material, tetapi karena geometri struktur yang berubah secara drastis akibat tabrakan. Baik, itu saja yang saya bahas pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.